Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan coba cek power amplifier yang loyo atau kurang bertenaga ya. Contohnya seperti yang dialami oleh power amplifier ini. Di video sebelumnya sudah sempat saya jelaskan ya mengenai kekurangan power amplifier ini. Ini stereo ya, ini 2 channel. Ini pada awalnya channel A ini kondisinya normal, tapi ini kurang bertenaga ya, kurang begitu maksimal. Sedangkan channel yang B ini awalnya sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara ya, ini sudah rusak. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah normal dan bisa dimainkan kembali ya. Namun untuk tenaganya ini masih kurang ya. Mungkin di sini kita coba cek ya. Nah, di sini apa saja yang dapat menyebabkan kualitas power amplifier ini tidak maksimal atau kurang bertenaga? Itu banyak kemungkinan ya yang dapat menyebabkan kualitas performa power amplifier itu kurang maksimal. Bisa saja dari kualitas dan ukuran komponen yang digunakan, bisa saja dari tingkat rangkaian, dan bisa saja dari SDM perakinya ya. Mungkin untuk lebih jelasnya di sini kita coba cek ya. Di sini saya akan contohkan pada rangkaian power amplifier ini ya. Pertama kita cek di bagian power supply-nya ini ya. Ini penggunaan komponen disesuaikan ya, penggunaan trafo, dioda, dan elektronnya ini. Nah, ini juga penggunaan nilai dan ukurannya ini juga dihitung dan diimbangkan ya. Antara ampere trafo dengan ampere dioda, antara ampere trafo dengan mikrofarad ergo, dan juga antara ini pin PAC trafo dengan voltase ergo ya. Ini sebisa mungkin disesuaikan ya agar nanti pengaplikasiannya itu imbang dan stabil ya. Untuk teknik penyesuaiannya itu terserah ya, bisa berpedoman pada rumus, perkiraan, atau metode yang lainnya. Yang penting teknik pengukurannya itu jelas dan akurat ya. Ini mengenai penggunaan komponen PSU ya. Sedangkan penggunaan PSU nya ini juga harus disesuaikan ya dengan rangkaian yang lainnya. Misalnya seperti penggunaan driver dan penggunaan transistor finalnya ini. Misalnya driver ini juga penggunaan drivernya sebisa mungkin disesuaikan ya dengan daya yang dihasilkan oleh power supply-nya ini. Misalnya kapasitas atau maksimal volt di driver ini 80 volt. Maka kita itu bisa menggunakan power supply yang outputnya di bawah ini ya, di bawah 80 volt. Di sini kita itu bisa menggunakan 50 sampai dengan 70 volt DC ya. Selanjutnya penggunaan kabel ya. Ini kabelnya ada yang kecil, ada yang besar. Ini kawannya juga, ini warna putih, ini warna kuning. Maksudnya untuk penggunaan kabel itu sebisa mungkin juga diperhatikan ya, baik itu dari kualitas, ukuran panjang, dan ukuran besar kecilnya ya. Ini sebisa mungkin sama ya, karena kabel ini nanti akan digunakan sebagai penghubung, sebagai konduksi arus ya. Misalnya ini, jika tegangan positif menggunakan kayak ini, maka tegangan negatifnya ini juga menggunakan yang kayak ini juga ya. Selanjutnya ini ya, penggunaan transistor value ini. Ini untuk di power ini yang menyebabkan kualitas performa power amplifier ini tidak maksimal. Mungkin salah satunya ini dikarenakan penggunaan transistor finalnya ini ya. Ini dikarenakan tidak imbangnya penggunaan transistor final dengan daya yang dihasilkan oleh PSU power amplifier ini. Ini kita cek PSU nya. Ini menggunakan trafo 5 ampere kecil dengan pin 32 PAC. Sedangkan transistor final ini 2 channel ya, 3 set sangken dan 4 setnya Toshiba ya. Saya rasa penggunaan transistor semacam ini terlalu banyak ya untuk PSU kayak ini. Ini PSU nya 5 ampere 32 VAC. Ini saya rasa output PSU ini terlalu kecil ya untuk menyuplai transistor sebanyak ini.
dan penggunaan transistor final yang terlalu banyak itu bukan nambah tenaga ya, malah bisa saja itu sebaliknya, bisa saja itu menjadi faktor penghambat atau seolah-olah itu akan menjadi beban ya dalam power amplifier-nya. Misalnya ini selain boros tempat, ini juga pasti boros biaya ya. Harusnya ini satu channel aja sudah cukup ya, kalau maunya di 5 kecil 32 PAC. Transistor final ini memang memiliki nilai watt ya, tapi ini tidak dapat menambah daya power amplifier karena perannya ini hanya sebagai penguat akhir ya. Gunanya ini menyesuaikan ya dengan rangkaian yang sebelumnya, yakni rangkaian PSU dengan rangkaian drivernya ya. Ya, intinya dalam merangkai power amplifier kita itu tidak hanya bisa merakit saja ya, melainkan kita itu juga harus bisa menyeimbangkan ya antara satu rangkaian dengan rangkaian yang lainnya. Ya, seperti penggunaan PSU ke driver ataupun dari driver ke panelnya ya. Ini sebisa mungkin disesuaikan ya. Untuk tegangan, misalnya daya output PSU-nya ini 400 watt, maka di sini kita itu bisa menggunakan 2 set transistor Sanken mono dan 3 set transistor Toshiba mono ya. Penentu utama tenaga dan watt lemahnya power amplifier itu bukan pada ini ya, bukan pada transistor finalnya ini, tapi ada pada rangkaian ini ya, rangkaian PSU nya ini.